Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami untuk membahas buku Api Sejarah. Kali ini kita sudah masuk kepada episode 4, di mana di dalam bedah buku Api Sejarah yang ditulis oleh saudara Ahmad Mansur Suryanegara ini, kita kali ini akan membedah Kabur Sirih yang ketiga. Di dalam episode 4 ini kita akan membahas Kabur Sirih yang ketiga. Apa yang disampaikan oleh penulis di dalam Kabur Sirihnya? Di dalam episode 4 kali ini saya akan membahas tentang penulisan saudara Ahmad Mansur Suryanegara di dalam Kabur Sirihnya, di mana di dalam Kabur Sirih juga ditulis alasan penulis buku Api Sejarah ini menuliskan buku tersebut, di mana alasan itu merupakan alasan yang hakiki, yang membahas tentang hakikat daripada judul buku, yaitu Api Sejarah. Mengapa dituliskan judul buku itu sebagai Api Sejarah, bukan Air Sejarah, bukan Angin Sejarah, atau yang lain? Karena memang api sejarah ini adalah pergolakan semangat dari mahakarya perjuangan ulama serta santri di dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat membara bagai api yang membara, yang ditujukan untuk menegakkan negara kesatuan kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inspirator dari penulis, yaitu saudara Ahmad Mansur Suryanegara, di dalam menuliskan buku Api Sejarah ini adalah Raden Kyai Haji Abdullah bin Nuh. Ini adalah inspirator beliau yang paling utama. Kenapa kok Raden Kyai Haji Abdullah bin Nuh ini menjadi seorang inspirator? Karena beliau adalah seorang pelaku sejarah, sekaligus beliau adalah seorang analis sejarah. Beliau banyak menghasilkan karya, di mana karya beliau yang fenomenal adalah mencatat sejarah Islam di Jawa Barat sampai dengan keemasan Kesultanan Banten, dan semua terekam dalam sebuah kajian-kajian yang mendalam, empiris dan penuh makna, hingga muncullah sebuah pergerakan nasional karena buku beliau ini. Dengan buku beliau ini tersadarkanlah masyarakat Indonesia, kala itu adalah rakyat Hindia Belanda, rakyat pribumi Hindia Belanda, tersadarkan dengan adanya buku beliau ini. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian bangkit untuk berpikir, bangkit untuk melawan, baik secara organisasi, politik maupun persenjataan terhadap penjajahan yang kala itu kita masih dijajah oleh kolonial Belanda. Kemudian buku Sejarah Islam Jawa Barat sampai dengan keemasan Sultan Banten ini bukan karangan beliau semata-mata hanya saksian saja, tetapi buku yang ditulis oleh beliau juga didasarkan atas makna dan juga ilmiah, karena buku sejarah beliau juga mengadopsi dari beberapa sudut pandang dan pemikiran secara kesaksian. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Thomas W. Arnold yang berjudul The Preaching of Islam. Bagaimana dakwah-dakwah Islam di Nusantara itu juga ditulis secara detail oleh Thomas W. Arnold ini. Bahwasanya di dalam buku The Preaching of Islam, dakwah para ulama Islam di Nusantara itu adalah melalui perniagaan dan juga jalur niaganya. Dan terkhusus jalur niaga yang dilakukan oleh para ulama dalam menerapkan dakwahnya, dalam menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin adalah melalui lautan.
Maka dari itu, karena Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus juga negara kelautan, maka di sini Indonesia banyak berinteraksi dengan para pedagang, baik pedagang Cina, pedagang Timur Tengah, pedagang India, dan yang lain sebagainya. Pada saat itu, Eropa masih diguncang dengan kekelaman Eropa. Perang antar saudara, perang antar kerajaan, Eropa masih belum berlayar. Pada saat Eropa belum berlayar, negara-negara Asia, negara-negara Afrika sudah turut berlayar memperdagangkan barang-barang dagangan mereka, termasuk Arab, Timur Tengah, India, Cina, dan sebagainya. Maka dari itu, kita di Nusantara pada saat itu lebih mengenal Islam daripada mengenal bagaimana keagamaan-keagamaan yang disebarkan oleh masyarakat Eropa pada saat itu. Karena Eropa belum berlayar. Sedangkan Islam sudah berlayar. Dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menghapuskan perbudakan, yang menghapuskan daripada rahna-rahna sekte-sekte. Islam juga menghapuskan kasta, di mana tidak ada di dalam Islam kasta. Semua di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari inilah manusia berlomba-lomba untuk bertakwa. Maka dari inilah manusia berlomba-lomba untuk berbuat baik tanpa melihat kasta, suku, maupun tanpa melihat bagaimana sekte-sekte yang mereka miliki. Namun mereka melebur di dalam satu persaudaraan, satu akidah, di dalam satu rumpun, di mana rumpun itu dipersatukan oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Walaupun di sini berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, bahkan juga berbeda kasta. Maka dari itu Islamisasi di Nusantara dampaknya luar biasa. Perkembangan Islam diterima setelah Hindu-Buddha gagal karena banyak sekali perang persaudaraan, baik itu perang karena politik, perang karena kasta, maupun perebutan kekuasaan. Tidak ada sebelum Eropa masuk ke Nusantara, maupun masuk ke Timur Tengah, maupun masuk ke negara-negara Islam yang lainnya, belum ada dan tidak ada perang antar saudara, perang antar Islam, tidak ada. Hakikatnya Islam adalah satu, hakikatnya Islam adalah bersaudara, sampai kemudian dipecah belah oleh politik divide et impera. Bagaimana pertempuran antara kerajaan Ternate dan Tidore itu akibat divide et impera. Bagaimana pecahnya kerajaan Mataram menjadi Kartosuro dan Surakarta itu akibat divide et impera. Bahkan juga bagaimana pertempuran-pertempuran antar saudara dan juga perdebatan-perdebatan fikih, yang perdebatan fikih ini melemahkan perjuangan asli daripada kita untuk mengusir penjajahan, itu tidak lepas dari divide et impera. Maka dari itu, kekuatan politik Islam di Nusantara sangat-sangat tampak sekali. Setelah adanya persatuan dan kesatuan di dalam wujud La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Nusantara, kemudian muncullah kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Demak, kerajaan Banten, dan sebagainya. Kemudian di dalam kekuatan politik Islam di Nusantara itu, jauh tahun setelah perjuangan berdarah-darah para ulama, akhirnya muncullah deklarasi Juanda, di mana deklarasi Juanda ini adalah menegaskan bahwa wilayah laut Indonesia merupakan wilayah laut terbesar di dunia, yaitu wilayah laut yang dimiliki oleh negara dengan wilayah laut yang terbesar di dunia. Karena diakuinya para ulama dahulu adalah berjuang berdakwah melalui jalur-jalur perdagangan niaga laut, di mana niaga laut itu berkisaran di sekitar Nusantara yang kini diakui sebagai Indonesia. Kemudian tujuan penulisan buku ini adalah di mana api sejarah dituliskan mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penulisan buku untuk menjelaskan tentang penekanan peran ulama dan santri. Sekali lagi, penekanan peran ulama dan santri
serta perjuangan mereka di dalam menggerakkan kesadaran kemerdekaan Indonesia, sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena sejarah kali ini dan hari ini, sejarah pada hari ini telah kita saksikan banyak terjadi deislamisasi, banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan di dalam penulisan sejarah. Peran ulama dan santri seakan tidak dihargai, peran ulama dan santri seakan tidak dituliskan, peran ulama dan santri seakan tidak menjadi tulisan-tulisan yang bermakna di dalam buku-buku sejarah, yang ada hanya orang-orang nasionalis tanpa tujuan akidah, tanpa tujuan yang sangat bulat yang didasarkan oleh satu keyakinan. Tidak. Penulis buku ini menekankan bahwasanya peran ulama dan santri adalah sangat sentral sekali. Tatkala kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah ada zirah, ada semangat, ada satu tujuan yang didasarkan oleh keyakinan la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah yang memiliki syariat, dan dengan syariat itu para ulama dan santri memiliki semangat yang berkobar untuk mengusir penjajah dan untuk merumuskan suatu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Tolong dipahami dan tolong untuk direnungkan. Di mana dengan adanya penekanan peran ulama dan santri, bagaimana menegakkan negara yang merdeka, negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, dimulai dari dakwah. Dimulai dari amar ma'ruf nahi mungkar, di mana amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah hal yang sangat mulia, di mana dakwah ini adalah sesuatu yang sangat indah. Di mana ladang dakwah para ulama Nusantara pada saat itu? Yang pertama adalah di masjid-masjid. Mereka mendirikan masjid, Masjid Demak, Masjid Banten, dan lain sebagainya, Masjid Aceh, dan lain sebagainya. Kemudian mendirikan pesantren Sukamana. Lalu kemudian yang baru berdiri pada masa penjajahan dan itu sangat modern adalah pesantren Gontor, pesantren Sidogiri, dan lain sebagainya. Kemudian ladang dakwah mereka adalah pasar, di mana dengan pasar ini muncullah bahasa Melayu, muncullah huruf Arab Pegon, di mana Arab Pegon itu mengisyaratkan bahasa Melayu, dan dengan bahasa Melayu itulah bahasa pasar, persatuan dan kesatuan antara ulama dan rakyat pada saat itu bersatu. Dan dengan bahasa Melayu itulah kemudian di dalam banyak bahasa yang juga ada di sekitar bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemudian adalah bahasa Osing, bahasa Madura, bahasa Sumatera, dan lain sebagainya. Itu membentuk satu rumpun bahasa, dan saat ini kita sebut bahasa Indonesia, di mana dengan bahasa Indonesia itu akhirnya kita memproklamasikan Indonesia dengan bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bukan dengan bahasa Belanda, bukan dengan bahasa Jepang, bukan dengan bahasa sekutu alias bahasa Inggris. Karena kita adalah negara yang merdeka, negara yang jaya, negara yang mulia, yang tinggi. Maka kita bisa mengklaim seperti itu karena adalah kita berdasarkan perjuangan dengan berdasarkan semangat dakwah. Dengan semangat dakwah inilah akhirnya kita tidak inferior terhadap penjajah, dan kita mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mulia, adalah bahasa dakwah, bahasa resmi, bahasa ilmu di Nusantara. Maka dari itu kita proklamasikan dengan bahasa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, bukan dengan bahasa Belanda, bukan dengan bahasa Inggris maupun bahasa Jepang. Itulah satu-satunya negara di Asia Tenggara, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memproklamirkan kemerdekaannya dengan bahasa sendiri. Kemudian ladang dakwah, masjid, pesantren, dan pasar. Akhirnya Allah menguji. Nusantara dimasuki oleh penjajah yang pertama kali menjajah Indonesia. Yang pertama kali menjajah Nusantara adalah Portugis. Di mana Portugis ini menjadi seorang penjajah karena pada saat itu muncul suatu perjanjian atau muncul suatu gejolak di dalam agama Katolik di Eropa,
untuk memperluas wilayah. Karena apa? Karena mereka membutuhkan bahan baku. Karena mereka betul-betul membutuhkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan hidup para bangsawan. Akhirnya para bangsawan itu mendekatkan diri kepada investor, orang-orang kaya, dan investor itu membiayai mereka yang mau untuk memperluas wilayah. Bukan dengan cara berdagang, tapi dengan cara kekerasan. Mereka tidak paham makna dagang. Mereka tidak paham makna bagaimana bertukar barang dan jasa di wilayah pasar dengan cara yang adil, dengan cara yang rahmatil lil alamin. Mereka hanya mengetahui bagaimana menguasai dan dikuasai. Bagaimana imperium mereka adalah imperium yang menguasai dan dikuasai. Oleh sebab itu, di mana penjajahan ini menyadarkan perjuangan para ulama dan santri. Yang pertama kali tergerak adalah Fathahilah. Fathahilah itu adalah orang yang diduga merupakan menantu daripada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang kemarin kita bahas. Di mana Fathahilah ini menggerakkan pasukan untuk menyerang Portugis akan hengkang dari Sunda Kelapa. Yang akhirnya Sunda Kelapa dapat ditaklukkan oleh pasukan Fathahilah, kemudian dijadikanlah nama Sunda Kelapa itu adalah Jayakarta. Kemudian datang lagi penjajah-penjajah berikutnya. Dan bagaimana tatkala datang lagi penjajah berikutnya, maka para santri yang berjuang, para santri yang turun ke lapangan, atas dasar restu ulama, termasuk juga Bung Karno dan Bung Hatta, sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kedua proklamator ini melakukan pendekatan kepada banyak ulama. Mereka sungkem kepada para ulama. Mereka meminta pendapat kepada para ulama. Kapan proklamasi Indonesia hendaknya dilaksanakan? Maka para ulama sepakat untuk menjadikan proklamasi Indonesia itu adalah di hari yang tepat, di bulan yang tepat, yaitu hari Jumat dan bulan Ramadan. Di mana hari Jumat adalah hari yang mulia dan bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Maka dari itu, tatkala proklamator ini didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di luar bulan yang ditentukan, maka Bung Karno menolak. Bung Karno ingin memang betul-betul proklamasi itu dilaksanakan di bulan yang suci. Dan alhamdulillah ternyata terjadi. Direstui oleh Allah, maka dari itu para ulama menulis di dalam undang-undang dasarnya. Yang kemudian undang-undang dasar mereka disahkan menjadi undang-undang dasar negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, di mana di sini menjadi sebuah preambul berdasarkan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Proklamasi didengungkan oleh Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 atau 17 Agustus 1945. Dan disinilah proklamasi 9 Ramadan 1364 atau 17 Agustus 1945. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada tanggal 10 Ramadan 1364 atau 18 Agustus 1945, dirumuskanlah ideologi negara dan juga konstitusi negara. Dengan perumusnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama dari perwakilan Jawa Timur, Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah perwakilan Jawa, Mr. Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, dan Muhammad Teguh Hasan dari Ulama Aceh perwakilan Sumatera, dan juga Muhammad Hatta dari perwakilan Sumatera, di mana ideologi negara memutuskan Pancasila yang diambil dari Piagam Jakarta, tetapi dengan menghapus 7 kata, yaitu adalah menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya, yang awalnya adalah ketuhanan. Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya, sepakat untuk dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dilaksanakan pada
atau dirumuskan pada 18 Agustus 1945 dengan konstitusi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Para perumus ini adalah ulama. Para perumus ini adalah para ulama dengan background keagamaan mereka, bukan para nasionalis atau komunis yang tanpa tujuan merumuskan ini semuanya. Yang akhirnya, para rumusan ini adalah dilaporkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana Dr. Andes Muhammad Hatta adalah sebagai seorang muslim dari perwakilan Sumatera, yang kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta menyerahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan disahkan secara aklamasi, walaupun sempat terjadi perdebatan di sila pertama Piagam Jakarta, lalu kemudian akhirnya pun disetujui secara aklamasi melalui musyawarah yang cukup alot, karena satu sila di sila pertama, dan kemudian adalah Ki Bagus Hadikusumo mengalah karena didekati oleh Kasman Singodimedjo untuk rela menghapuskan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun Ki Bagus Hadikusumo menyatakan syarat, saya mau untuk dihapus dengan syarat ketuhanan ditambahkan oleh Yang Maha Esa. Akhirnya Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, diabsahkan 10 Ramadan 1364 Hijriah atau 18 Agustus 1945. Ini yang perlu ditekankan oleh penulis, bahwasanya perumus adalah para ulama. Tetapi di sejarah-sejarah yang dipelajari oleh anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak kuliah, mereka tidak memahami tentang siapa mereka ini, background mereka apa. Sehingga penulis menekankan adanya perjuangan para ulama, pemikiran para ulama yang turut merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ulama sangat andil di dalam dasar negara kita. Lalu kemudian bentuk perjuangan ulama terhadap landasan negara, di mana jejak-jejak perjuangan ulama terhadap landasan negara itu saat ini sangat kita rasakan. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama. Sampai saat ini kita rasakan bahwasanya ini adalah pemikiran para ulama, bukan para komunis. Pemikiran para ulama, bukan para ateis. Maka kemudian yang kedua adalah atas berkat rahmat Allah di perimbul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas jejak pemikiran para ulama, bukan jejak para pemikiran para komunis, bukan jejak para pemikiran para ateis. Dan kaum nasionalis sepakat dengan para ulama ini. Kaum nasionalis seia sekata dengan para ulama ini. Karena kaum nasionalis hakikatnya mereka adalah secara fitrah juga beragama Islam dan juga memahami tentang Islam, yaitu Pak Soekarno dan Bung Hatta, di mana Bung Karno dan Bung Hatta juga memiliki seorang guru, Hos Cokro Aminoto, yang juga seorang ulama. Kemudian yang ketiga, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Esa artinya satu. Satu artinya tauhid. Tauhid artinya adalah tiada yang lain yang berhak untuk disembah melainkan Dia semata, adalah karena pemikiran ulama dan kaum nasionalis, Bung Karno, Bung Hatta, dan juga kaum nasionalis yang lain sepakat akan hal ini. Karena mereka juga memiliki guru yang sama, Hos Cokro Aminoto, yang juga seorang ulama, para pejuang. Hos Cokro Aminoto juga pejuang. Hos Cokro Aminoto juga sangat menorehkan pemikiran-pemikiran beliau kepada para penegak negara ini. Para komunis tidak ada ruang di dalam ini untuk menyatakan bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Mereka pada saat itu belum eksis. Maka dari itu yang eksis adalah para ulama, para santri. Yang mana ulama dan santri ini diamini oleh para nasionalis. Yang para nasionalis itu yang akhirnya menduduki pemerintahan Indonesia di awal-awalnya. Sampai kini.
Di mana negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa merupakan bentuk sebuah negara yang berdasarkan ketuhanan, bukan berdasarkan ateisme. Dan bagaimana juga bentuk perjuangan ulama dalam bahasa yang tadi sempat disinggung, bahwasanya kerajaan-kerajaan Islam besar di Nusantara adalah menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa pasar yang ditulis dari zaman Nusantara hingga kini. Bahasa Melayu adalah bahasa di mana dengan tulisan-tulisan Arab pegon. Bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi dan diplomatik pada zaman kerajaan Islam besar di Nusantara. Bahasa Melayu akhirnya menjadi sebuah bahasa minoritas yang inferior setelah penjajah barat datang, di mana bahasa Belanda pada saat itu menjadi bahasa mayor, bahasa resmi, bahasa diplomatik, di mana bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang dipribumikan. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang diasingkan, bahkan tidak boleh diucapkan kecuali hanya pribumi di ranah-ranah yang tidak resmi dan tidak formal. Tetapi karena perjuangan para ulama, perjuangan para santri, akhirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang didengungkan pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah atau 17 Agustus 1945 Hijriah menggunakan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia ini adalah serapan terbanyak adalah bahasa Melayu, kemudian bahasa-bahasa daerah yang lain. Bahasa Melayu merupakan serapan yang paling banyak untuk membentuk bingkai bahasa Indonesia. Bahasa sendiri telah didengungkan di dalam proklamasi, satu-satunya bangsa terjajah di Asia Tenggara yang memproklamirkan kemerdekaannya dengan bahasanya sendiri, bukan dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, namun dengan bahasa Melayu. Bahasa diplomatik kerajaan pada masa lalu, yaitu pada masa ulama-ulama menjadi raja dan memiliki pengaruh besar di Nusantara. Demikian saudara, ini merupakan sebuah buku yang sangat fenomenal, buku yang penuh makna, buku yang menekankan bagaimana para ulama dan santri yang rela berkorban untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Buku yang menjelaskan peranan ulama yang betul-betul vital untuk membentuk dasar negara. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya Indonesia adalah didasarkan atas pemikiran-pemikiran para ulama yang didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan komunisme, bukan berdasarkan nasisme, bukan berdasarkan ateisme dan leninisme, bukan berdasarkan sekulerisme. Artinya para ulama menginginkan agama ini menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya sebagai ritual tapi sebagai way of life, bukan hanya sebagai ritual tapi juga sebagai syariat yang perlu diterapkan di negara ini. Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluk agama lain, silakan menerapkan syariat agama lain. Silakan menerapkan ketentuan-ketentuan agama lain. Segala tidak ada ketentuan-ketentuan di dalam agamanya, barulah diterapkan di dalam ketentuan hukum dan undang-undang negara. Itu maksud para ulama. Tetapi tantangan, tetapi hambatan, tetapi penjajahan akan terus ada sampai akhir zaman. Disinilah bagaimana buku ini akan menuliskan tantangan hambatan ulama di dalam menegakkan Islam sebagai way of life, Islam sebagai jalan untuk menuju keadilan, rahmatan lil alamin, dan juga sebagai kesejahteraan. Maka dari itu, hingga kini ulama berjuang, santri berjuang, kaum muslimin berjuang, ditunjang oleh orang-orang nasionalis yang memang sehat akalnya. Tetapi tetap saja sampai hari ini dan nanti sampai akhir zaman akan terjadi penghambatan-penghambatan terhadap ulama, terhadap para santri, terhadap kaum muslimin dan kaum nasionalis yang berakal sehat. Itu sudah barang tentu dan itu sunatullah. Kita tidak gentar dengan hal itu karena itu sudah sunatullah. Kenapa kita tidak gentar? Karena memang itu sudah sunatullah.
Akan terjadi pergolakan antara kebenaran dengan kebatilan sampai akhir zaman, di mana setelah akhir zaman di situ Allah betul-betul membuka hakikat yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan di hari perhitungan yang salah akan menyesal dan yang benar akan berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 5 insya Allah.